Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marjanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teorema Menelaus untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Vina Erita, SPD MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah berkenan hadir di dalam Zoom saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui bahwa materi geometri itu sering dianggap sulit karena kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar seperti sudut, garis, dan bidang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan istilah, kesulitan visualisasi, dan penolakan teori dengan praktik. Nah, oleh karena itu, metode pengajaran interaktif dan kontekstual sangat penting. Selain itu, penguasaan teorema-teorema seperti teorema Pitagoras dan ketaksamaan segitiga menjadi kunci dalam pemecahan masalah geometri yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan. Kemudian ada banyak teorema yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam geometri. Di antaranya ada teorema Pitagoras, ketaksamaan segitiga, aturan sinus, aturan kosinus, kemudian ada teorema Sedgwick, teorema Ceva, dan lain-lain. Dan termasuk juga teorema Menelaus. Dan inilah yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini. Lanjut, untuk materi pendukungnya yaitu pengantar geometri. Geometri sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan berperan besar dalam perkembangan peradaban dunia. Kata geometri berasal dari dua suku kata, yaitu geo berarti bumi dan metrik yang berarti pengukuran. Secara bahasa, geometri berarti mengukur bumi. Nah, geometri merupakan cabang dari matematika yang mempelajari tentang bentuk ruang, luas, dan volume. Kemudian untuk konsep mendasar dalam geometri itu ada 3. Yang pertama, titik. Titik merupakan sebuah posisi. Titik tidak memiliki ukuran panjang, lebar, ataupun ketebalan. Dan ukuran titik itu sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis adalah susunan lurus dari titik-titik. Terdapat banyak titik-titik yang tak terhingga dalam sebuah garis. Garis tidak memiliki lebar ataupun ketebalan, garis memanjang di kedua arah. Yang ketiga adalah bidang. Bidang memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah sebuah permukaan datar yang memanjang tanpa ujung ke segala arah. Lanjut, untuk sudut dan jenis-jenisnya. Sudut adalah bagian yang terbentuk dari dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Sinar-sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis sudut berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku itu besarnya tepat pada 90 derajat. Adapun sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Untuk sudut lurus itu besarnya tepat 180 derajat dan sudut refleks besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Dan sudut lengkap itu tepat pada 360 derajat. Nah, kita masuk ke pembahasan teorema Menelaus. Untuk teorema Menelaus itu dinamai berdasarkan nama Menelaus dari Alexandria yang hidup pada sekitar tahun 100 Masehi, memiliki karya yang berjudul Spherica. Kemudian teorema ini menjadi terkenal setelah ditemukan kembali oleh Giovanni Ceva sebagai bagian dari temuannya pada tahun 1678. Dalam geometri, teorema Menelaus atau Menelaus teorem atau kadang disebut sebagai dalil Menelaus adalah
teorema yang menjelaskan keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis dan 3 titik yang segaris kolinier dengan menggunakan konsep perbandingan. Kemudian 3 titik P, Q, dan R pada berturut-turut sisi garis AB, garis AC, garis AB, dan garis BC dari suatu segitiga ABC adalah kolinier atau segaris jika dan hanya jika perbandingan AQ per QB dikali perbandingan BR per RC dikali perbandingan CP per PA sama dengan min 1. Lagi yang mana sih? Nah, untuk pembuktiannya itu dilakukan secara 2 arah. Untuk yang pertama akan dibuktikannya jika 3 titik PQR dan pada berturut-turut sisi garis AC, garis AB, dan garis BC dari suatu segitiga ABC adalah kolinier atau segaris, maka AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA sama dengan min 1. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan gambar A dan gambar B yang menggambarkan 2 kasus koliniaritas 3 titik tersebut. Kita lanjut saja ya. Nah, untuk 2 kasus pada gambar A dan B tersebut, proses pembuktiannya itu sama dengan mengonstruksikan garis yang melalui titik C sejajar garis AB dan memotong garis PQR atau garis QPR di titik D, maka diperoleh fakta-fakta bahwa segitiga DCR sebangun dengan segitiga QRB. Nah, akibatnya itu diperoleh DC per QB menghasilkan RC per RB atau DC menghasilkan QB dikali RC per RB. Nah, kemudian untuk segitiga PDC itu sebangun dengan segitiga PQA. Nah, akibatnya itu diperoleh DC per QA itu menghasilkan CP per AP atau DC menghasilkan QA dikali CP per AP. Nah, dari 2 hasil tersebut, maka diperoleh hubungan DC sama dengan DC ekivalen dengan QB dikali RC per RB menghasilkan QA dikali CP per AP ekivalen dengan QB dikali RC dikali AP menghasilkan QA dikali CP per RB ekivalen dengan QA per QB dikali RB per RC dikali CP per AP sama dengan 1. Kemudian ekivalen dengan AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA sama dengan 1. Ya. Untuk kasus pada gambar A, perbandingan AQ per QB dan CP per PA itu bernilai positif, tapi BR per RC itu bernilai negatif. Nah, untuk kasus gambar B, perbandingan AQ per QB dikali CP per PA dan BR per RC bernilai negatif. Nah, dengan demikian, dengan memperhatikan tanda positif ataupun negatif dari nilai-nilai perbandingan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA itu bernilai min 1. Terbukti ya. Kemudian berikutnya itu kita perlu melakukan pembuktian converse dari teorema Menelaus ini. Nah, converse dari teorema Menelaus ini sebagai berikut. Jika 3 titik PQR dan berturut-turut sisi garis AC, garis AB, dan garis BC dari suatu segitiga ABC berlaku AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA itu menghasilkan min 1. Maka ketiga titik tersebut adalah kolinier ataupun segaris. Teorema titik tetap. Nah, untuk pembuktiannya dengan memperhatikan gambar A dan gambar B tadi, misalkan garis yang melalui titik-titik R dan Q memotong garis AC di titik P aksen berdasarkan teorema Seva sebelumnya, maka berlaku hubungan AQ per QB dikali BR per RC dikali CP inverse per P inverse A itu sama dengan min 1. Akibatnya diperoleh
AQ per QB Kan dikali itu ada BR per Wikipedia, RC Wikipedia dikali kan CP per terjamin itu PA ada menghasilkan AQ per QB dikali BR per RC dikali CP inverse per P inverse A pembuktiannya apa itu? ekuivalen dengan CP per PA Pembuktiannya itu menghasilkan paling CP inverse dapatnya per P jadi inverse di A. AI, tak cek Hal GPT, ini Google, menunjukkan bahwa cuman titik P dan lama P kalau inverse itu menghapus berimplik. sesuatu cerita. Hasil ini Kalau di menunjukkan Google bahwa ini apa? titik-titik Misalnya P, dari Q, dan R adalah apa kolinier dari ataupun segaris. Itu terbukti. Vietnam kah apa apa? Tidak tahu lagi. Nah, untuk memahami dari pembahasan yang saya paparkan tadi, kita bahas contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa garis-garis dari dua sudut dalam suatu segitiga tak sama kaki dan satu garis bagi sudut luar segitiga tersebut akan berpotongan dengan sisi-sisi di hadapannya dalam tiga titik yang kolinier atau segaris. Nih. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa lihat gambar yang sudah disediakan. Misalkan diketahui segitiga ABC, segitiga ABC dengan segmen AL garis bagi sudut luar, segmen BM, dan segmen CN garis bagi sudut-sudut dalam segitiga tersebut. Segmen AL ini merupakan bagi sudut luar, garis bagi sudut luar, dan segmen BM dan CN ini merupakan garis bagi sudut-sudut dalam segitiga tersebut. Karena segmen BM adalah garis bagi, maka berlaku hubungan CM per MA menghasilkan BC per BA ekuivalen dengan MA per CM menghasilkan BA per BC. Kemudian untuk segmen CN-nya adalah garis bagi, itu berlaku hubungan AN per NB menghasilkan AC per BC ekuivalen dengan NB per AN menghasilkan BC per AC. Kemudian segmen AL-nya itu berlaku hubungan CL per BL menghasilkan AC per AB ekuivalen dengan BL per CL menghasilkan AB per AC. Kemudian langkah selanjutnya kita mengalihkan hasil-hasil di atas, maka diperoleh hubungan AN per NB dikali BL per CL dikali CM per MA sama dengan AC per BC dikali AB per AC dikali BC per BA ekuivalen dengan AN per NB dikali BL per CL dikali CM per MA sama dengan 1. Nah, karena min BL per CL itu menghasilkan BL per LC, maka diperoleh AN per NB dikali BL per LC dikali CM per MA, menghasilkan min 1. Kemudian, hasil terakhir ini menurut teorema Menelaus menunjukkan bahwa titik L, M, dan N adalah kolinier terletak pada satu garis. Kemudian, contoh soal yang kedua. Sebuah garis transversal memotong sisi-sisi segmen AB, segmen BC, segmen CD, dan segmen DA dari suatu segi 4 ABCD. Nah, masing-masing di titik PQRS itu buktikan AP per PB dikali BQ per QC dikali CR per RD dikali DS per SA itu menghasilkan 1. Orang coba pertanyaan. Gak terekam juga ya. Teman-teman bisa lihat gambar yang saya sediakan. Misalkan situasi permasalahan dalam soal dapat dinyatakan pada gambar berikut. Di sini ada segi 4 ABCD. Dipartisi menjadi segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, untuk pembahasannya, dengan menerapkan teorema Menelaus pada segitiga ABC, maka diperoleh hubungan AP per BB itu dikali BQ per QC dikali CX per XA menghasilkan min 1. Kemudian untuk segitiga ADC, maka diperoleh hubungan AS per SD dikali DR per RC dikali CX per XA menghasilkan min 1. Ekuivalen dengan CX per XA menghasilkan min SD per AS dikali RC per DR. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita perlu mensubstitusikan hasil akhir ke perbandingan ini, perbandingan segitiga ABC. Nah,
AP per B, AP per PB dikali BQ per QC dikali ini kenapa diganti dengan min SD per AS dikali RC per DR, karena di antara segitiga ABC dan segitiga ADC ini memiliki kesamaan, yaitu di CX per XA, ya. Maka dari itu di segitiga ADC ini CX per XA itu menghasilkan min SD per AS dikali RC per DR. Nah, kemudian hasil dari ini itu dimasukkan di sini, menghasilkan min 1. Itu ekivalen dengan AP per PB dikali PQ per QC dikali RC per DR dikali SD per AS sama dengan 1. Nah, karena RC per DR itu sama dengan CR per RD dan SD per AS sama dengan DS per SA, maka diperoleh AP per PB dikali BQ per QC dikali CR per RD dikali DS per SA menghasilkan 1. Terbukti. Nah, untuk kesimpulan, teorema Menelaus atau Menelaus teorem atau kadang disebut sebagai dalil Menelaus adalah teorema yang menjelaskan keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis dan 3 titik yang segaris atau kolinier dengan menggunakan konsep perbandingan. Nah, ini dilakukan secara 2 arah. Untuk yang pertama dibuktikan dengan pernyataan berikut. Jika 3 titik PQR pada berturut-turut sisi garis AC, garis AB, dan garis BC dari suatu segitiga ABC adalah kolinier atau segaris, maka AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA itu menghasilkan min 1. Kemudian konvers dari teorema Menelaus ini adalah jika 3 titik PQR pada berturut-turut sisi garis AC, garis AB, dan garis BC dari suatu segitiga ABC, maka berlaku AQ per QB dikali BR per RC dikali CP per PA menghasilkan min 1. Maka ketiga titik tersebut adalah kolinier atau segaris. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya maupun memberi sanggahan, kritik, saran dipersilahkan. Kak Zian izin bertanya. Silakan. Lidis dulu atau aku nih? Terserah Lilis dulu. Silakan Kak Daniel Sajulaika. Baik, izin bertanya. Dalam pembuktian contoh-contoh soal menggunakan teorema Menelaus, bagaimana peran penentuan tanda positif dan negatif dalam perbandingan panjang sisi dan apa risikonya jika tanda diabaikan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kita Nila Sajulaika atas pertanyaannya dan saya akan coba menjawab. Nah, jadi di dalam teorema Menelaus itu penggunaan perbandingan panjang sisi segitiga melibatkan tanda positif dan negatif. Itu tergantung pada arah pengambilan segmen garis, apakah itu searah maupun berlawanan arah. Nah, contohnya pada pembuktian gambar B yang saya paparkan tadi, itu disebutkan bahwa tanda positif dan negatif itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari perkalian perbandingan. Nah, kemudian di kasus A itu 2 perbandingan bernilai positif dan untuk 1 perbandingan itu bernilai negatif. Kemudian itu menghasilkan min 1. Nah, adapun di kasus B, ketiga perbandingan tersebut bernilai negatif dan itu menghasilkan min 1 juga. Nah, apa risikonya jika kita mengabaikan? Nah, hasil perkalian mungkin bisa jadi salah, misalnya bernilai positif 1. Padahal di dalam teorema Menelaus itu menuntut kita hasil akhirnya menjadi min 1 untuk titik-titik kolinier atau segaris. Kemudian untuk pembuktian menjadi tidak valid secara matematis.
dan dapat menghasilkan kesimpulan keliru tentang kolinearitas. Mengapa ini penting? Karena perbandingan panjang sisi bukan sekedar angka, tapi juga memiliki arah dan konteks segitiga. Kemudian di dalam pembelajaran ini kesalahan ini sering terjadi, terutama ketika siswa belum memahami penting arah segmen. Gimana? Apakah puas dengan jawaban dari saya? Baik, sudah paham Zian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nelsa Julaika. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan sebelum saya tutup. Kak Zian, Lilis nak tanya. Apa? Kak Zian. Ada yang ingin bertanya lagi? Lilis, Kak. Oke, dipersilakan Lilis Novitasari. Nah, jadi dari pemaparan kakak tadi, sebenarnya apa kegunaan dari teorema Menelaus ini dan kapan teorema Menelaus ini kita gunakan? Oke, terima kasih kepada Lilis Novitasari atas pertanyaannya dan saya akan coba menjawab. Jadi untuk teorema Menelaus itu berguna menentukan kolinearitas atau segarisnya 3 titik pada sisi-sisi segitiga. Dengan menggunakan perbandingan panjang luas garis, kita bisa menentukan apakah 3 titik tersebut terletak pada satu garis lurus. Kemudian dapat membuktikan hubungan perbandingan antar segmen garis dalam segitiga yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian dapat membantu menyelesaikan soal-soal pembuktian geometri, terutama yang melibatkan segitiga dan segmen garis yang membagi sisi-sisi segitiga. Kemudian menguatkan pemahaman konsep perbandingan dan keseimbangan dalam pembelajaran geometri lanjutan dan digunakan dalam teori geometri Euclidean, khususnya dalam konteks pembuktian tidak langsung dan pembuktian dua arah. Nah, jadi kapan teorema Menelaus ini digunakan? Teorema Menelaus ini digunakan dalam kondisi sebagai berikut: saat ada sebuah garis transversal yang memotong ketiga sisi atau perpanjangan sisi segitiga. Kemudian ketika ini membuktikan bahwa 3 titik terletak pada satu garis lurus atau kolinier di dalam segitiga. Dan dalam soal pembuktian geometris yang melibatkan garis-garis bagi atau garis yang membagi sudut dan sisi. Saat menyelesaikan masalah yang memerlukan penggunaan perbandingan panjang luar ruas garis yang memotong sisi-sisi segitiga. Kemudian yang terakhir adalah dalam pengembangan pembuktian geometri tingkat lanjut seperti pembuktian bersama dengan teorema Sheva untuk memahami keseimbangan segmen garis di dalam segitiga. Gimana pertanyaan? Jawaban saya, apakah Lilis Novitasari merasa puas? Sudah, Kak, penjelasannya sudah bisa dimengerti. Oke, terima kasih ya Lilis Novitasari. Nah, untuk mengingat waktu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang hadir dalam Zoom saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak ada yang